Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, selamat datang di kuliah kebangsaan bersama Mas Darto SAG MA. Beliau adalah anggota Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat periode 2006-2010. Mas Darto saat ini mengasuh kuliah kebangsaan untuk pengelolaan keberagaman pada Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika. Kuliah kebangsaan ini bertujuan untuk mengenalkan kembali tentang keindonesiaan kita kepada generasi muda. Sebagaimana kita ketahui bersama, di tengah derasnya arus globalisasi, benturan berbagai kebudayaan yang masuk ke Indonesia seringkali menyebabkan generasi muda kita tidak lagi peduli dengan kebudayaan dan kekayaan alamnya. Dampaknya kemudian, generasi muda kita seakan tercerabut dari akar budayanya. Mereka yang terseret arus Timur Tengah menjadi terjebak dalam gerakan-gerakan ekstremis transnasional. Sementara mereka yang hidup serba materialistik akhirnya terjebak serba berat hedonis yang merupakan sisa-sisa budaya materialisme. Mereka seakan gengsi atau bahkan minder menampilkan budayaannya sendiri. Berangkat dari keprihatinan itu, maka ANBTI memandang perlu untuk menyusun serial kuliah kebangsaan. Mari kita ikuti kuliah kebangsaan seri 1 dengan tema Mengenal Kembali Indonesia. Terima kasih Mbak Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Rahayu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Pada sesi pertama ini kita akan membincangkan kembali tentang keindonesiaan kita. Sebagaimana kita ketahui bersama, sejarah Nusantara kita sejak zaman prasejarah, zaman kerajaan yang terpisah-pisah, hingga terintegrasi dalam sebuah negara bangsa atau nation state yang kemudian disebut dengan Negara Republik Indonesia, pada dasarnya merupakan gambaran sejarah kebinekaan itu sendiri. Secara historis, sebelum masuknya bangsa-bangsa asing seperti India, Cina, Arab, Eropa, dan lain sebagainya ke Nusantara, nenek moyang kita, bangsa Indonesia, dengan sadar mengakui berbagai bentuk keberagaman hayatinya. Realitas keberagaman yang ada seperti agama, ras, suku, bahasa, dan budaya telah menjadikan Nusantara kita sebagai persemian subur dan kuali tempat penyerbukan silang budaya. Kepulauan Nusantara yang kemudian disebut sebagai Indonesia adalah taman sari peradaban dunia dengan segala keanekaragamannya. Tegasnya, Indonesia hari ini lahir dari hasil pertautan politik atas keragaman budayanya. Dengan kata lain, Indonesia merupakan komunitas pengalaman bersama suku bangsa, agama, dan segala pengetahuan lokalnya. Oleh karena itu, menjelaskan Indonesia hanya sekedar kelanjutan kesatuan administratif bekas wilayah jajahan Belanda, selain tidak memadai juga terlalu mendangkalkan kejernihan mata airnya. Realitas kebinekaan Indonesia dari pengalaman sejarahnya tentu bukannya tanpa persoalan. Ada banyak pengalaman berbenturan karena kebinekaannya itu. Merespon betapa rumitnya mengelola keberagaman masyarakat, emputan tular pada zaman Kerajaan Majapahit sekitar pertengahan abad 13, merumuskan doktrin persenyawaan agama sipil dalam buku monumentalnya yang kita kenal Kakawin Sutasoma, yang ia sebut sebagai Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangerwa. Berbeda-beda namun satu jua adanya dan tiadalah kebenaran yang mendua. Ungkapan tersebut kemudian menjadi falsafah Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Namun persoalannya sebagaimana diungkapkan oleh Mas Yudi Latif, bahwa sejak dari Danau Sentani di Papua hingga Danau Toba di Sumatera Utara, kejernihan air pengetahuan lokal Nusantara dikeruhkan oleh polusi limbah politik dan kecenderungan gagal kelola oleh para pemimpin yang melanjutkannya. Akibatnya, di mana-mana kita masih menyaksikan praktek diskriminasi dengan segala tingkatannya bagi masyarakat yang berbeda-beda itu. Sehingga, politik sebagai simpul pertautan budaya tersebut menjadi rapuh. Kekayaan warisan budaya Nusantara tidak bisa diikat menjadi sapu lidi yang kuat.
melainkan sekedar menjadi serpihan-serpihan yang berserakan, yang mudah patah apalagi dipatahkan. Fenomena intoleransi atau fenomena intoleran dan praktek-praktek diskriminasi karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, bahasa, dan lain sebagainya akhir-akhir ini sering mengemuka. Fenomena itu tentunya jelas merisaukan segenap warga bangsa yang masih mewarisi kejernihan mata air budayanya. Oleh karena itu, dengan segala keterbatasan yang ada, saya mengajak kita semua segenap warga bangsa untuk merajut kembali lidi-lidi kebudayaan yang berserakan, untuk kemudian kita jadikan sapu yang bisa membersihkan limbah politik karena keserakahan, tetapi juga akan menjadi kekayaan bumi pertiwi tercinta ini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mari kita lihat bagaimana wajah negeri tercinta ini. Negara Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke terbagi ke dalam 34 provinsi. Indonesia merupakan salah satu negara terluas di dunia dengan total 5.193.250 km persegi, mencakup wilayah daratan dan lautan. Dengan wilayah yang demikian luas menempatkan Indonesia menjadi negara terluas ke-7 setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Cina, Brazil, dan Australia. Dibanding dengan negara-negara Asia, Indonesia menjadi negara terluas kedua setelah Cina dan negara paling luas di kawasan Asia Tenggara. Selain sebagai negara terluas ke-7 di dunia, Indonesia juga merupakan negara kepulauan terluas. Oleh karena Indonesia adalah negara kepulauan, wilayah Indonesia terdiri dari daratan dan lautan. Sepertiga luas Indonesia adalah daratan, sedangkan 2/3-nya adalah lautan. Luas daratan Indonesia mencapai 1.919.440 km persegi. Dan sebagai negara kepulauan terluas pula, Indonesia memiliki pulau besar dan pulau-pulau kecil yang jumlahnya ribuan. Para pakar menyebutkan jumlah pulau kita ada 17.508 buah pulau yang terbentang sepanjang 3.977 mil dari Samudra Indonesia hingga Samudra Pasifik. Ini menjadikan Indonesia memiliki lautan yang sangat luas, yakni sekitar 3.273.810 km persegi. Luas itu mengikuti hukum laut sebagaimana termaktub dalam Deklarasi Juanda. Indonesia memiliki teritorial laut sepanjang 12 mil serta zona ekonomi eksklusif sepanjang 200 mil laut searah dengan penjuru mata angin. Wilayah yang demikian luas diisi oleh ribuan pulau besar maupun kecil yang telah bernama maupun yang belum bernama. Menurut catatan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, pada tahun 1972 terdapat 6.127 pulau yang telah diberi nama. Sedangkan menurut Bakor Sultanal terdapat 6.489 buah pulau yang telah memiliki nama. Sementara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional serta Kementerian Riset dan Teknologi pada tahun 2002 mencatat bahwa Indonesia memiliki lebih dari 18.110 buah pulau. 7.870 buah pulau, sedangkan sisanya sebanyak 9.634 pulau belum diberi nama. Dari jumlah pulau yang demikian banyak, baru sekitar 4.891 yang telah didaftarkan ke Badan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adapun pulau-pulau terbesar yang sangat terkenal di Indonesia itu adalah 1. Pulau Papua. Pulau ini dikenal sebagai Pulau Emas Hitam. Pulau paling timur di Indonesia memiliki luas sekitar 785.753 km persegi. Pulau Papua yang terluas itu baru memiliki 2 provinsi, yakni Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Kedua, Pulau Kalimantan. Pulau Borneo ini memiliki luas 748.168 km persegi. Pulau ini memiliki 5 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Ketiga, Pulau Sumatera. Pulau Andalas ini memiliki luas 443.066 km persegi, terdiri dari 10 provinsi, yakni Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Kepulauan Riau,
Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Lampung. Keempat, Pulau Sulawesi. Pulau Besi ini memiliki luas 180.681 km persegi. Pulau ini memiliki 6 provinsi, yakni Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan. 5. Kepulauan terbesar kelima dan merupakan kepulauan terpadat penduduknya ditempati oleh gugus Pulau Jawa dengan luas 138.794 km persegi, terdiri dari 6 provinsi, yakni Provinsi Banten, daerah khusus ibu kota Jakarta sebagai ibu kota negara, Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur. Disusul kemudian oleh Pulau Timur dengan luas 28.418 km persegi, Halmahera dengan luas 18.040 km persegi, Pulau Seram dengan luas 17.454 km persegi, Pulau Sumbawa dengan luas 14.386 km persegi, Pulau Flores dengan luas 14.154 km persegi, dan pulau-pulau besar lainnya. Adapun provinsi yang termasuk dalam kelompok kepulauan ini adalah Provinsi Bali, Provinsi Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, selain pulau-pulau yang telah disebutkan di atas, Indonesia memiliki ribuan pulau-pulau kecil yang tentunya jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan pulau-pulau besarnya. Umumnya pulau-pulau kecil tersebut merupakan suatu gugusan kepulauan yang sangat indah, antara lain Kepulauan Raja Ampat, Pulau Bunaken, Pulau Bangka, Pulau Komodo, Pulau Nias, Kepulauan Mentawai, Pulau Batam, dan pulau-pulau kecil lainnya. Saudara-saudara, selain kepulauan yang begitu banyak, Indonesia juga memiliki potensi yang demikian besar. Tentang potensi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, ribuan pulau tersebut akan diuraikan pada edisi Mengenal Kembali ke Indonesia pada seri kedua. Oleh karena itu, kita akhiri kuliah ini sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekilafan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Om Swastiastu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, demikian tadi kita sudah mendengarkan kuliah kebangsaan seri pertama bersama Mas Darto SAG MA. Kita akan bertemu kembali pada seri kedua, masih melanjutkan mengenal lebih lanjut keindonesiaan kita. Salam kebinekaan.